serikat akan tamat, hanya tersisa satu pilihan. Ouyang Ze tidak tahu seberapa besar kekuatan Ehi telah berkembang sejak pertemuan terakhir mereka, tapi ada satu hal yang dia yakini. Ehi adalah pria yang pernah mengalahkan Sun Long berdiri di atas semua mahasiswa baru lainnya, namun setelah secara pribadi menghadapi Xiong Jin Zhuang, kepercayaan diri Ouyang Ze goyah. Kekuatan Xiong yang luar biasa membuatnya ragu. Bisakah dia benar-benar membalikkan keadaan? Dia tidak menonjolkan diri. Tidak ada orang luar yang benar-benar tahu seberapa kuat dia. Setelah kekalahan itu, Ouyang Ze tidak membencinya. Malah dia lebih senang. Semakin keras pukulannya semakin dia merasa senang sementara Ouyang Ze berjalan mondar-mandir dengan cemas. Ehi berpikir sejenak sebelum berbicara. Mata Ouyang Ze terbelalak karena gembira. Dia meraih tangan Ehi. Kau setuju atas nama seluruh Serikat Darah Naga? Ucapannya dipotong di tengah kalimat oleh Ehi. Dia berkata, jangan panggil aku ketua. Anggap saja aku sebagai pelindung yang kau rekrut untuk serikat ini. Jangan basa-basi. Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Rencana pemulihan Xia Agung, jawab Ouyang Ze dengan cepat, menjelaskan rencananya. Karena itu bukan rahasia, dia menyuruhnya untuk langsung ke intinya. Rencana itu bertujuan untuk memobilisasi para pejuang di seluruh negeri untuk merebut kembali 12 kota dan pinggirannya, area yang sekarang dikuasai oleh monster. Universitas di seluruh negeri akan bergabung. Mahasiswa senior dari Universitas Kekaisaran akan berada di garis depan. Mahasiswa baru tidak akan dikirim ke zona paling berbahaya, tapi mereka akan menangani wilayah di sekitarnya. Ujian akhir tahun ini dan pemilihan ketua angkatan akan berlangsung sebagai bagian dari kampanye pemulihan. Jadi Kak Ehi, Ouyang Ze memohon, selama pemulihan ini Serikat Darah Naga akan mengikuti perintahmu. Kau harus mendapatkan skor tertinggi. Dia menyipitkan matanya. Semua itu tidak masalah, tapi sebelum kita membahas rencana, ada satu hal lagi yang perlu kau urus. Wajah Ouyang Ze langsung berkeringat dingin. Satu hal lagi, hancurkan kamera-kamera itu. Ucapnya datar, tatapannya setajam baja. Ouyang Ze mengangguk dengan panik dan bergegas pergi untuk melepaskan setiap lensa tersembunyi. Saat dia pergi, Ehi bersandar di kursinya tersenyum tipis. Ouyang Ze, kau sebenarnya telah memberiku bantuan besar. Menurut sistem, menyelesaikan pencapaian memberinya undian template. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin besar peluang mendapatkan template tingkat tinggi. Senyum licik muncul di wajah Ehi. Ouyang Ze mungkin berantakan, tapi dia punya bakat nyata dalam manajemen. Jika Ehi bisa membantunya membangun kembali Serikat Darah Naga, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya, template hadiah pencapaian organisasi itu bisa dengan mudah melampaui yang dia peroleh selama ujian Oqing dan misi kota zodiak. Seni bela diri dan template, dia akan menguasai keduanya. Keesokan harinya di dalam ruang rapat eksekutif Serikat Darah Naga, 12 anggota inti hadir, termasuk beberapa wajah yang dikenalnya, yang pernah dia beri pelajaran di kota zodiak. Pria dengan gaya rambut belah tengah Xian Sun mengangkat kakinya ke atas meja, sebatang rokok menggantung di bibirnya. Yan Junxiong, di mana Ouyang Ze? Kenapa dia lama sekali? Yan Junxiong meliriknya, kilatan niat membunuh muncul di matanya sebelum dengan cepat menghilang. Dulu saat Serikat Darah Naga berjaya, bocah ini biasa memanggil Ouyang Ze ketua dengan hormat dan bahkan memperlakukan Yan dengan sopan. Sekarang dia tidak hanya memanggilnya dengan nama, tetapi juga memancarkan provokasi di setiap gerakannya. Jelas dia tidak datang hari ini dengan niat baik. Wakil ketua pergi menjemput ketua asli dari Perkumpulan Darah Naga. Yan berkata dengan dingin, dia akan segera tiba. Ketua asli. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Yin Zongxiong, semua orang mengerti. Ouyang Ze selalu menyebut dirinya wakil ketua, tidak pernah menyembunyikannya bahkan di depan umum. Posisi kepemimpinan sejati selalu disisakan untuk satu orang, Xion Shun. Dan wajah Lan Qiu langsung pucat. Nama itu membangkitkan kenangan yang lebih baik mereka lupakan. Sang monster, dulu dipuji sebagai jenius, mereka telah diobrak-abrik seperti boneka kain oleh Ehi. Rasa malu atas kekalahan itu masih menghantui mereka, bercampur dengan rasa takut yang mendalam dan tersisa. Tapi mereka tidak bisa ragu-ragu sekarang. Rencana mereka sederhana, selesaikan semuanya sebelum Ehi tiba, lalu pergi dengan cepat. Jika dia muncul, mereka akan beruntung bisa meninggalkan ruangan ini dalam keadaan utuh. Yijing, Xionsi dan Shun mencibir, jangan bilang kau masih menggantungkan harapan pada kau sudah melihat kekuatan kakak Jingwang, dan tidak ada seorang pun di angkatan kita yang bisa menandinginya. Jadilah pintar, Ouyang Ze sudah tamat.
Ambil kemenanganmu dan pergi, itulah yang akan dilakukan orang pintar. Dia berdiri, suaranya tajam, menaruh kepercayaan pada orang luar itu tidak ada artinya. Burung memilih pohon yang lebih baik, manusia memilih tuan yang lebih kuat. Perkumpulan darah naga sudah hancur sejak awal. Melawan arus hanya akan membuatmu dihancurkan. Lan Qiu menimpali dengan dingin, dia benar, tidak ada yang bisa menyelamatkan perkumpulan ini. Pilihan cerdas adalah beralih pihak. Mata Yin Junxiong menyala saat dia memelototi mereka. Kalian juga apa yang kalian rencanakan? Sekarang sudah jelas mereka di sini bukan untuk bicara, mereka di sini untuk berkhianat. Xian Chun menyeringai, bersandar dengan santai. Kalian semua tahu keluarga Zhao dari ibu kota kekaisaran kan bangsawan bela diri sejati dari Xia Agung. Kakak Zhao Kai, salah satu ahli waris langsung keluarga Zhao, telah menawari kami tempat di bawah benderanya. Mengikutinya lebih baik daripada membusuk di perkumpulan yang sekarat ini. Lebih baik mengabdi pada kekuatan daripada menunggu dihancurkan oleh Jin Chuan. Beberapa orang segera menimpali, ya. Kau benar-benar berpikir orang itu Yehe yang telah hilang selama setengah tahun dan terlalu takut bahkan untuk menanggapi tantangan Huashi akan muncul sekarang? Xian Shun mengabaikan Yan Jingxuang sepenuhnya dan mengangkat tangannya menyerukan semua orang untuk memilih pihak. Tepat pada waktunya beberapa aktor yang sudah diatur sebelumnya menggemakan kata-katanya. 6 petinggi yang sudah didekati oleh Xian Shun dan Lan Qiu, orang-orang yang tadinya ragu-ragu akhirnya membuat keputusan. Dia benar, kata mereka pada diri sendiri. Kita sudah bekerja keras untuk perkumpulan darah naga sebelumnya. Jika perkumpulan ini akan hancur, kita tidak berutang apapun padanya. Pergi demi masa depan yang lebih baik bukanlah pengkhianatan, itu adalah bertahan hidup. Pembenaran diri mereka menyebar dengan cepat. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan perkumpulan darah naga sekarang. Suasana berubah total saat lebih banyak orang mengangguk. Si dan Shun tersenyum, puas dengan betapa mudahnya mereka mengikuti perintah. Kalian, Yan Junxiong menggertakkan giginya, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. 8 petinggi inti memilih untuk membelot, hanya menyisakan dia dan 3 orang lainnya yang masih setia. Mereka bukan hanya nama di daftar anggota, masing-masing dari mereka mengendalikan kontak bisnis penting, data rahasia, dan seluruh kelompok pengikut yang jika mereka pergi, mereka akan melumpuhkan organisasi dari dalam. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan menemukan apa-apa selain cangkang kosong. Tepat saat Yan melangkah maju untuk menghentikan mereka, pintu ruang rapat ditendang hingga terbuka dengan suara keras. Seorang pemuda masuk dengan angkuh, mengenakan kalung emas dan pakaian desainer yang mencolok, rambut afronya berkilau di bawah lampu. Si dan Shun, kenapa kalian lama sekali? Aku sudah menunggu di bawah dari tadi. Nada bicara Si dan Shun berubah dalam sekejap, penuh senyum dan sanjungan. Kakai, semuanya sudah beres. Kami baru saja mau pergi. Kepalan tangan Yin Junxiong mengerat, tenaga dalam murni mengalir deras di nadinya. Ini adalah aula perkumpulan darah naga. Bagaimana bisa kau masuk ke sini? Menurutmu bagaimana lagi aku bisa masuk? Aku mendobrak pintu itu. Tenang saja, aku akan membayar ganti rugi kerusakan dan perlengkapan latihan nanti. Para penjaga yang kami hajar akan mendapatkan sumber daya senilai hasil kerja bertahun-tahun. Bukankah mereka akan senang? Haha, Jokai tertawa dengan sombong. Yan Jingxiong, seorang ahli pedang yang berdarah panas, tidak tahan dengan provokasi itu. Dia melayangkan tinju lurus ke wajah Jokai. Tetapi seorang wanita berpakaian hitam yang diam-diam membayangi Jokai melangkah maju dan menahannya. Dia tiba-tiba mendapati dirinya terkunci, tidak bisa bergerak. Wanita ini bukan orang biasa. Menyedihkan. Kau tidak bisa menghabisinya, geram Jokai. Xian Shun Longqiu. Dan siapapun yang bergabung denganku, serang, pukuli dia sampai masuk rumah sakit. Itu akan menjadi tanda kesetiaan kalian. Para calon pembelot itu pun membeku. Mereka bisa pergi demi masa depan mereka, tetapi mereka tidak akan menodai diri sendiri dengan berbalik melawan perkumpulan lama mereka di depan umum. Ini di bawah harga diri mereka. Jokai berteriak. Tidak mau. Kalau begitu jangan harap kalian bisa keluar dari pintu itu. Jangan perlakukan tempatku seperti penampungan untuk setiap anjing liar. Lawan aku dan kalian akan kugigit. Kata-katanya sangat kejam. Lalu di detik berikut, Jokai dan anak buahnya memegangi kepala mereka. Sebuah tekanan dahsyat menghantam mereka, seolah-olah tengkorak mereka akan meledak. Brak, pintu ruang rapat kembali terbuka dengan keras. Yehe masuk, satu tangannya menekan rambut kribo mencolok milik Jokai.
Ouyang Ze, katanya dengan datar, kau benar-benar meninggalkan kekacauan ini untukku. Aku bisa mendengar keributan dari lantai 2. Ouyang Ze tersenyum canggung. Maaf kawan, tolong jangan dipikirkan. Tetap saja mungkin perkumpulan darah naga memang perlu pembersihan total. Wajah Jokai memerah, urat-urat menonjol di pelipisnya. Beraninya engkau menjambak rambutku. Apa engkau tahu siapa aku? Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Yehe melemparkannya lurus keluar jendela. Jauh lebih baik. Gumam Yehe sambil menepuk-nepuk tangannya. Aku bisa mendengar gonggonganmu dari lantai bawah. Sejak tadi aku sudah ingin melemparmu keluar. Adapun Xian Sun dan Lan Qiu, para pengkhianat itu, dia tidak mau repot-repot bicara. Dia mencengkeram keduanya dan melemparkan mereka menyusul Jokai, membiarkan mereka menikmati beberapa detik jatuh bebas. Sambil membersihkan telapak tangannya, dia berbalik ke arah para pengurus yang tersisa yang mencoba menyelinap pergi. Nada bicaranya dingin. Ada di antara kalian yang masih ingin bicara. Mereka membeku basah oleh keringat dingin. Saat dia bergerak, barusan mata mereka bahkan tidak bisa mengikuti gerakannya. Pada saat itu mereka menyadari bahwa cerita-cerita tentang Yehe yang legendaris bukanlah bualan Ouyang Ze semata. Ketua, saya minta maaf. Anak laki-laki berjaket biru itu yang pertama membungkuk. Saya kehilangan akal sehat sesaat. Saya percaya kebohongan Xian Chen. Saya hampir mengkhianati perkumpulan darah naga. Dia cepat beradaptasi. Cukup pintar untuk tahu bahwa setelah menyinggung Jokai, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Para pengurus lainnya mengikuti jejaknya, membungkuk dan meminta maaf satu persatu. Dia melirik Ouyang Ze dan memberinya tatapan penuh arti. Ini orang-orangmu, kau urus sendiri. Ouyang Ze menatap para pengurus yang membungkuk itu sejenak sebelum berbicara. Aku tidak akan mengeluarkan kalian kali ini, tetapi posisi kalian sebagai pengurus sedang dalam masa percobaan. Jika gagal, kalian akan dicopot. Selain itu, kalian dilarang mengikuti semua kegiatan darah naga. Selama seminggu ke depan kalian terima hukuman ini. Ruangan menjadi hening saat aura Yi menjadi berat. Sedikit niat membunuh terdengar dalam suaranya saat dia bertanya dengan dingin, masih berdiri di sana, kalian terima atau tidak? Para perwira merasa seolah-olah tangan raksasa meremas jantung mereka. Satu persatu mereka bergumam, kami terima. Kalau begitu, pergilah sekarang. Ouyang Ze memperhatikan punggung mereka yang menjauh, matanya menyipit. Orang-orang ini pada akhirnya akan dicopot dari jabatan mereka, tetapi klub tidak bisa menghadapi gejolak yang lebih besar sekarang, jadi untuk saat ini, mereka harus tetap dipertahankan. Itulah sebabnya Ouyang Ze tidak mengeluarkan mereka di tempat. Anggota yang tersisa di ruangan itu adalah orang-orang kepercayaannya. Dia mengambil kursi utama tanpa basa-basi, yang lain duduk bergiliran dan rapat pun resmi dimulai. Baiklah, aku sudah meninjau masalah perkumpulan darah naga. Intinya kekurangan dana dan investor, kan? Tanyanya belak-belakan. Benar, Ouyang Ze membenarkan. Rencana pemulihan Xia Agung dalam 1 bulan adalah kesempatan terbaik kita untuk muncul kembali. Dia menyeringai, sejak aku kembali ke Universitas Hua, yang terus kudengar hanyalah nama Xiong Jinzhuang. Jika dia akar kemunduran perkumpulan darah naga, maka panggil dia keluar lawan, dia menang. Dan masalahnya selesaikan. Orang-orang di ruangan itu saling bertukar pandang. Itu terdengar gegabah, tetapi di saat yang sama ada logika di baliknya. Ouyang Ze angkat bicara, tapi Xiong Jinzhuang mengumumkan pagi ini bahwa dia akan memasuki pengasingan untuk menerobos ke tingkat master bela diri. Sebenarnya alasan dia terburu-buru melakukan latihan tertutup adalah karena Yi. Malam itu, niat membunuh Yi telah mengguncangnya sampai ke intinya. Harga dirinya tidak bisa menerimanya, dan dia memutuskan untuk naik tingkat lebih awal dari yang direncanakan. Wajah Yi menjadi muram. Jadi aku tidak bisa menyeretnya keluar dan menghajarnya. Kemudian sebuah ide muncul di benaknya. Jika tujuannya adalah menarik investor melalui pertunjukan kekuatan lawannya, tidak harus terbatas pada mahasiswa baru. Yang penting adalah momentum dan tontonannya. Bagaimana jika dia menantang yang terkuat di seluruh universitas? Bukankah itu akan menciptakan sensasi yang lebih besar? Dan kemudian, dia teringat janji King Long malam itu terdaftar di bawah divisi pertama burung naga dari Xia Agung. Nama itu membawa bobot yang serius, sempurna untuk publisitas. Dia mendongak dan bertanya, seberapa banyak yang kalian tahu tentang divisi pertama burung naga? Begitu dia mengatakan itu, mata Yan Junxiaong berbinar kagum. Burung naga adalah institusi bela diri terkuat di seluruh Xia Agung, dan divisi pertama itu adalah elit dari para elit.
Divisi-divisi reguler memiliki anggota yang disebut agen burung naga, tetapi divisi pertama mereka semua dikenal sebagai para jagoan. Dia bertanya dengan santai, "Oh, kau begitu ingin masuk?" "Tentu saja," kata Yan tanpa ragu-ragu. Divisi pertama pada dasarnya adalah sebuah klub untuk para pejuang tingkat atas. Pemimpinnya tidak lain adalah King Long, orang terkuat kedua di Xia Agung. Setiap tahun kurang dari 3 lulusan Universitas Hua yang berhasil lolos, itu adalah impian setiap mahasiswa bela diri di kampus. Yi mengangguk, senyum licik terbentuk di wajahnya. "Baiklah, suruh tim media Perkumpulan Darah Naga untuk mulai bekerja, sebarkan beritanya." Judul utamanya adalah Yi, ketua Perkumpulan Darah Naga, dan seorang agen jagoan dari Xia Agung. Divisi pertama burung naga secara resmi menantang setiap mahasiswa Universitas Hua di bawah alam Grand Marshal Master. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Kalimat itu bagaikan bom informasi dengan terlalu banyak ledakan di dalamnya. Tidak ada yang tahu harus bereaksi pada apa dulu. Apakah karena dia ingin menantang seluruh universitas, atau bahwa dia entah bagaimana adalah jagoan dari divisi satu burung naga? Yin Zhangxiong berkedip tidak percaya. "Kak, kamu jagoan di divisi satu itu, tidak mungkin kamu bahkan tidak bisa ikut ujian masuk sampai setelah lulus." Dia melambai santai, "Ujian? Aku tidak ikut. Soal itu aku tidak bisa banyak bicara, tapi aku sudah direkrut secara langsung. Hanya itu yang bisa kuberitahukan. Direkrut langsung tanpa ujian." Cahaya memudar dari mata Yan. Jiwa pejuang dari kota kecil dalam dirinya benar-benar hancur. Bahkan Ouyang Ze tertegun. Kamu tidak bercanda kan? Ini bukan sesuatu yang bisa kamu karang begitu saja." "Aku tidak bercanda," kata He dengan tenang. "Aku resmi bergabung tadi malam. Kartu identitasnya akan tiba dalam beberapa hari." Dia bersandar, "Soal tantangan itu, master bela diri biasa manapun akan kuhabisi. Yang luar biasa mungkin butuh beberapa menit tambahan." Dia menyeringai, "Ayolah, aku sudah membunuh 2 Grand Master bela diri. Yang biasa-biasa saja bahkan tidak akan cukup untuk pemanasan." Satu-satunya yang disayangkan, pikirnya, adalah jika dia ingin menghadapi lawan yang lebih kuat, dia harus menggunakan kartu trufnya penghenti waktu, tapi kemampuan itu bekerja paling baik sebagai kejutan, mengungkapkannya hanya untuk pamer dan investasi akan sia-sia. Kalau tidak, dia akan menantang seluruh universitas kekaisaran selanjutnya. Melihat betapa seriusnya Ouyang Ze berhenti meragukannya. Meskipun terdengar sulit dipercaya, tapi ini adalah Jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah dia. Tanpa ragu, Ouyang menelepon tim media, memerintahkan mereka untuk bekerja lembur dan menyiarkan beritanya. Dia kemudian mulai menghubungi para investor bersiap untuk mendapatkan sponsor baru. Logistik adalah tugasnya. Di sisi lain hanya punya satu tugas: menghancurkan semua orang yang berani menghadapinya. Dalam beberapa jam, sebuah berita utama meledak di mading kampus Universitas Hua. Berita panas: mahasiswa baru jenius yang menghilang kembali sekarang menjadi agen andalan dari Kerajaan Xia Agung, divisi satu burung naga, dan menantang setiap petarung Universitas Hua di bawah tingkat Grand Marshal Master. Postingan itu langsung viral, membuat seluruh kampus heboh. Siapa sih orang ini menantang seluruh kampus? Ada yang pernah dengar tentang dia? Sepertinya aku pernah. Bukankah dia peraih nilai tertinggi dalam reformasi ujian masuk yang baru? Bahkan para dekan datang hari itu. Serius? Lalu kenapa dia menghilang selama 6 bulan? Kupikir nama besar tahun ini adalah Xiang Jinzhuang. Yah, Xian sedang mengasingkan diri sekarang. Sepertinya kembali untuk mencuri perhatian. Lupakan tantangannya. Bagaimana caranya dia bisa masuk ke divisi satu burung naga? Seniorku bilang ujian masuk tahun ini brutal, menyingkirkan 99% kandidat. Dia masuk tanpa ikut ujian. Apa rahasianya? Senyum yang tulus. Kau benar, senyumku juga tulus. Tapi itu tidak pernah membuatku mendapatkan lencana pemerintah. Diam kau, macan tutul salju WKWK. Macan tutul salju diam adalah kutipan hari ini. Sementara itu, di rumah sakit Universitas Huawei, 2 mahasiswa yang sedang dalam masa pemulihan, Lu Qingju dan Cujo, membaca berita utama itu. Lu menghela napas. Sudah kuduga orang itu memang tidak bisa diam. Cu menyesuaikan kacamatanya. Kupikir seseorang akan mengalami minggu yang sangat buruk. Efisiensi Ouyang Ze sangat bagus. Dalam beberapa jam, dia telah mengubah pengumuman menjadi fenomena besar. Berita itu tidak hanya meledak di kampus, tapi juga di media sosial, menjadi viral dalam semalam. Dan bagian yang paling banyak dibicarakan gelar baru Gen andalan divisi satu burung naga Kerajaan Xia Agung. Banyak pengguna menyebutnya palsu, hanya aksi publisitas lain untuk mencari sensasi.
Banyak yang menandai akun resmi burung naga. Menuntut bukti untuk membungkam semua orang. Kaget akun resmi itu menjawab bahwa dia adalah talenta luar biasa yang diakui, diberikan rekrutmen langsung tanpa ujian. Satu postingan itu menggemparkan internet namun para skeptis menolak untuk mundur. Rekrutmen langsung halah itu semua karena koneksi. Mari kita lihat apakah si jagoan ini benar-benar bisa bertarung. Oh, yang melihat kesempatan mengarahkan narasi dengan sempurna. Dia memimpin timnya yang melek media untuk membanjiri kolom komentar. Mau tahu apakah dia pantas menyandang gelar itu? Tonton saja tantangan siaran langsung yang akan datang. Taruhan dia cuma pura-pura. Itu. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berpura-pura. Tak lama tiga kubu yang jelas terbentuk di dunia maya, para pendukung yang menyemangati Ehyun, para pembenci yang dengan penuh semangat menunggu kejatuhannya, dan kerumunan netral yang mengaku hanya ingin menonton pertunjukannya. Tapi pada akhirnya setiap kelompok mengatakan hal yang sama, ayo tonton siaran langsung EEHI. Di bawah keriuhan yang terkoordinasi ini, hype seputar tantangan seluruh sekolah meroket berubah menjadi badai viral. Platform streaming besar bergegas menghubungi Dragon Blood Society bersaing untuk mendapatkan hak siar eksklusif. Para pengiklan pun menyusul, menghamburkan uang hanya agar logo mereka muncul di layar. Dalam satu hari saja, keuangan klub berbalik arah. Sebuah kelompok yang pernah diambang kehancuran, tiba-tiba dibanjiri uang bangkit kembali dalam semalam. Di dalam rumah sakit Universitas Hua Jokai berbaring di ranjangnya menonton berita tentang Yihe tertawa tak percaya. Dia masih ingat penghinaan itu, dilempar keluar jendela, energi dalamnya tersegel dan kekuatan gelap merobek-robek tubuhnya, membuatnya nyaris tewas. Dan sekarang aku bahkan belum membalas dendam dan bajingan itu sudah menjadi tuan rumah tantangan sesekolah. Jokai menyeringai. Haha, dia cari mati. Matanya berkilat seperti mata ular beludak. Dia tidak sadar aku pulih lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun dan di arena kecelakaan terjadi setiap saat. Pedang tidak punya mata. Turnamen seluruh sekolahnya yang diselenggarakan oleh Dragon Blood Society telah menjadi acara terpanas di Universitas Hua. Yang paling membingungkan orang adalah waktunya. Dia menjadwalkannya pada malam hari. Dragon Blood bahkan menyewa yang terbesar. Kolisium dengan pemandangan penuh di kampus yang bentuknya sangat mirip dengan stadion sarang burung di bumi. Pada saat acara dimulai, tribun penonton sudah meluap. Para mahasiswa bersorak dan melambaikan tongkat cahaya. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Hampir semua orang melakukan siaran langsung di ponsel mereka. Dalam beberapa menit, jumlah penonton siaran langsung melampaui 30 juta. Tayangan beralih ke langit. Sebuah helikopter militer melayang di atas arena yang bercahaya. Dia berdiri di pintu yang terbuka, angin menerpa rambutnya saat dia menyeringai ke bawah. Hadirin sekalian, turnamen Universitas Hua secara resmi dimulai. Suara pembawa acara menggema, sambutlah bintang utama malam ini, Ihi tanpa parasut. Ihi melangkah keluar dari helikopter. Gelombang energi atom meledak dari tubuhnya mempercepatnya di udara. Sebuah komet biru merobek awan, ledakan sonik memecah langit malam. Miliaran pasang mata baik di stadion maupun online menyaksikan saat dia turun seperti meteor, melesat dengan api biru langit. Boom, gelombang kejut energi biru meledak keluar menetralkan dampaknya. Dia mendarat dengan mulus, debu berputar-putar di sekitar sepatunya. Saat dia mengangkat kepala dengan senyum tipis, stadion meledak dalam sorak-sorai yang memekakan telinga. Dia bangkit perlahan, gerakannya tenang dan disengaja. Cahaya bulan berkumpul dengan sendirinya seolah tertarik ke arahnya. Membungkus sosoknya dalam cahaya perak lembut seperti dewa yang turun di bawah langit malam. Obrolan langsung membeku sesaat. Jutaan penonton terdiam, lalu komentar meledak 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sialan. Ini adalah kemunculan paling keren yang pernah kulihat sepanjang tahun. Aku tidak tahu apakah dia kuat, tapi sial itu benar-benar penuh gaya. Nah, begini cara master arena sejati masuk, jatuh dari langit bermandikan cahaya bulan, dominasi mutlak. Semua orang yang bertarung setelah ini sudah kalah hanya dari cara masuknya. Jujur saja, dia tidak menantang sekolah, tapi sekolahlah yang menantangnya. Para siswa senior di Hawada hanya menatap setengah terdiam karena kemunculan Ehi yang mencolok itu sangat berlebihan. Itu membuat penampilan mereka yang akan datang terlihat sangat membosankan. Sial, anak baru ini benar-benar tahu cara membuat kemunculan. Long Tao, seorang siswa tahun kedua, menggosok hidungnya merasa sedikit kesal. Tahu tidak, persetan. Hanya untuk penonton aku akan maju. Dia bukan sekadar siswa biasa.
Long Tao adalah influencer kecil di kampus. Turnamen ini adalah kesempatan sempurna untuk meningkatkan ketenarannya. Maju pertama menang atau kalah itu tetap sebuah kemenangan. Bagaimana jika dia menang kemenangan instan? Bagaimana jika dia kalah? Dia selalu bisa bilang telah melemahkan Ehia untuk penantang berikutnya. Apapun hasilnya itu gratis. Prajurit awan tingkat 2 Long Tao melangkah ke dalam ring jubah panjangnya. Berkibar secara dramatis saat dia memanggil pilar aura darah setinggi 5 meter di belakangnya. Penonton bersorak melihat pertunjukan itu. Hihi tersenyum tipis Guild Darah Naga Prajurit tingkat 8. Hihi arena meledak dalam sorak-sorai gelombang kegembiraan bergulir di tribun. Pembawa acara berteriak mulai Long Tao hampir tidak punya waktu untuk mengaum sebelum sebuah bayangan hitam menghantam pandangannya. Hal berikutnya yang dia tahu wajahnya menabrak sesuatu yang terasa seperti kereta barang. Pikirannya menjadi kosong saat tubuhnya terbang mundur 100 meter, hidungnya menyemprotkan darah di udara. Dia mengangkat satu jari, nadanya tenang dan acuh tak acuh, maaf aku sedang terburu-buru. Berikutnya, arena menjadi sunyi senyap dan tidak ada yang menyangka seorang prajurit peringkat penuh akan terlempar 100 meter seperti boneka latihan. Kemudian suara wanita yang tajam terdengar saat seorang gadis jangkung dengan kuncir kuda tinggi melangkah ke atas panggung memegang sebuah guandao besar yang hampir lebih tinggi dari dirinya sendiri. Hie, aku akan menjadi lawanmu. Dia adalah Yao Ling. Seorang prodigi tahun kedua, hanya seorang master bela diri tingkat 5, namun terkenal karena mengalahkan 3 senior tingkat 7 sendirian. Bahkan, Yao Ling ikut serta, sepertinya keadaan menjadi serius, seseorang bergumam. Pedang besarnya menebas udara, busur energi mematikan sepanjang 5 meter melesat ke arah Hehe. Dia bahkan tidak bergeming. Kemurnian pedangmu terlalu rendah. Telapak tangannya meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan, satu pukulan memecah udara seperti guntur dan mematahkan senjatanya menjadi 2. Para penonton siaran langsung secara kolektif terkesiap, orang ini monster. Dia menghela napas pelan, bertarung satu persatu terlalu lambat. Maaf, aku sedang terburu-buru. Mengangkat tangannya sedikit dengan mata dingin, dan mantap dia berkata, kalian semua majulah sekaligus. Kalimat itu menampar para kakak kelas. Apa yang baru saja dia katakan? Dasar anak baru sombong Dragon Sparrow, atau bukan dia cari gara-gara? Kemarahan berkobar di antara kerumunan, tetapi tatapannya justru semakin tenang. Bagus, katanya pelan, itulah yang aku inginkan. Kenyataan menghantam dengan keras. Ring berubah menjadi pertunjukan pribadi, hehe. Intinya satu pukulan, satu tendangan. Setiap senior terlempar seperti karung pasir. Dengan templat Godzilla yang memperkuat kekuatannya, dia bertarung seperti bencana berjalan. Bagi para senior, dia adalah bencana dalam wujud manusia. Tidak ada satupun yang bisa memaksanya mengeluarkan jurus kedua. Menonton siaran langsung, wajah Jokai berubah geram dengan amarah. Sialan, bagaimana bisa dia sekuat ini? Bagaimana caranya aku bisa balas dendam? Siapapun yang kusewa akan berakhir di rumah sakit. Pembantaian sepihak itu menghancurkan moral para senior dan membuat kulit kepala Jokai merinding ketakutan. Mungkin hanya satu orang yang bisa menghentikannya, kakakku Jo Yanting, putra tertua dari keluarga Jo. Tapi si bodoh yang kaku itu terlalu lurus untuk mau memihaknya. Dia tidak akan pernah mengeluarkan sepeser pun untuk membantu, kecuali... Bibir Jokai menyunggingkan senyum licik. Haha, sepertinya sudah waktunya untuk bermain kotor. Di atas panggung arena, dia memandangi para senior yang tumbang dan berkata dengan tenang, ada lagi berdiri tegap di tengah kehadirannya, menjulang seperti pilar yang menopang langit. Dari tribun terdengar teriakan frustrasi. Tidak bisakah dia berhenti saja? Sisakan sedikit harga diri untuk kami, para mahasiswa tingkat 2 dan 3 Huada. Telah kehilangan semua martabat mereka. Mulai hari ini, setiap kali namanya disebut, nama mereka akan disebut berikutnya di bawah kakinya. Saat itu juga seorang pria yang mengenakan sepatu bot logam melangkah ke atas arena. Astaga, itu Jo Yanting. Kita selamat, penonton bersorak-sorai. Akhirnya master bela diri tingkat 9 yang tertutup itu telah tiba untuk memberi pelajaran pada Ehi. Jo Yanting bukanlah petarung biasa. Setelah membangun kembali fondasi bela dirinya dari awal, dia menyempurnakan ranahnya dengan begitu baik sehingga dia bahkan bisa mengalahkan Grandmaster peringkat tinggi. Dia akan membayar harga atas kesombongannya. Di bawah tatapan puluhan juta penonton siaran langsung, Jo Yanting muncul dengan setelan tempur nano berwarna perak. Tidak seperti adiknya yang flamboyan Jokai, kehadirannya tenang, berwibawa dan tampan tanpa usaha.
Dia membawa kekuatan garis keturunan warisan keluarga Zhou api darah surya yang kemurniannya tidak tertandingi selama beberapa generasi. Energi di dalam dirinya begitu kuat sehingga seringkali meledak tak terkendali membakar tubuhnya sendiri dari dalam. Untuk membuatnya tetap hidup, keluarga Zhou membuatkan setelan nano khusus untuk mengatur suhu tubuhnya dan menekan lonjakan energi. Mereka juga menyuruhnya belajar kaligrafi, catur musik, dan meditasi sejak kecil agar dia bisa menenangkan hatinya dan menjalani kehidupan normal. Tapi saat semua orang mengira suasana akan dipenuhi dengan niat membunuh, Zhou Yanting melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia menangkupkan tinjunya dan sedikit membungkuk pada "Adikku, Zhou Kai telah menyebabkan masalah bagi Gilmu," ucapnya dengan tenang. Atas ketidaknyamanan dan kerugian yang ditimbulkan, keluarga Zhou akan memberikan kompensasi 2 kali lipat. "Kau kakaknya si pria berambut jabrik itu?" Dia mengangkat alis, nadanya tenang tapi penasaran. "Kau tidak terlihat seperti tipe orang yang suka kekerasan. Karena kau tidak di sini untuk membalaskan dendam si bodoh Zhou Kai itu, lalu kenapa kau menantangku?" Zhou Yanting menjawab dengan suara berat, "Aku di sini bukan untuk adikku yang memalukan itu. Aku di sini demi kehormatan keluarga Zhou. Bahkan jika adikku yang bersalah, kau tetap tidak seharusnya mempermalukan nama Zhou di depan umum." Dia terkekeh, matanya penuh dengan cemoohan. "Mempermalukan keluargamu? Aku bahkan tidak berbicara dengan badut itu, aku hanya membuangnya seperti sampah." Sepertinya adikmu itu pintar memutarbalikkan cerita. Jurus klasik membuat masalah lalu berpura-pura menjadi korban. Dia mengangkat bahu sambil menyeringai, "Itu tidak penting. Dengan Grandmaster penjaga nasional Qinglong yang mendukungku, aku tidak perlu khawatir menyinggung keluarga yang katanya bangsawan itu." Ekspresi Zhou Yanting menjadi gelap. "Kau akan berlutut di hadapan seluruh akademi dan meminta maaf pada keluarga Zhou." Dia mendengus berlutut. "Kau harus mendapatkan hak itu, kecuali keluargamu bisa menahan beberapa pukulan dari Qinglong sendiri." Amarah Zhou Yanting tersulut, kesombongannya sudah di luar batas. Keduanya saling mengadu tinju, bertabrakan dengan ledakan yang menghancurkan udara. Gelombang kejut meledak keluar saat kekuatan mereka seimbang. Pukulan demi pukulan. Mereka mundur dan menyerang, lagi tinju mereka menderu seperti badai dahsyat. Ruang di antara mereka beriak dengan gelombang tekanan yang dahsyat, setiap ledakan sonik lebih keras dari sebelumnya. Seniman bela diri tingkat rendah manapun yang berdiri di dekatnya akan hancur lebur oleh kekuatan tabrakan mereka. Aura mereka terus meningkat di setiap bentrokan. Setiap napas bergemuruh lebih kencang saat energi merah menyala di belakang mereka seperti 2 gunung berapi kembar yang meletus ke langit. Suara tinju mereka menggelegar seperti badai yang meledak, setiap benturan lebih keras dan lebih berat dari sebelumnya, memanaskan udara di sekitarnya. Dengan ledakan dahsyat, mereka bertabrakan lagi. Gelombang kejut menyebar keluar saat perisai energi arena berkedip. Karena kekuatan itu, setelan nano perak di lengan Zhou Yanting mulai hancur, memperlihatkan kulit merah hangus di baliknya. Saat menyentuh udara, suhu tubuhnya melonjak 20 derajat. Dia langsung merasakan bahaya. Setiap kali Zhou melayangkan pukulan, percikan api dan asap meledak di udara dan gelombang panas beriak di sekelilingnya. Api menari di sepanjang tinju Zhou saat energi yang membara menyelimuti lengannya, urat-uratnya bersinar seperti besi cair. "Itu, seorang siswa terkesiap api darah surya itu, tamatlah dia." Pada saat itu semua orang di arena berpikiran sama. Keduanya bukan manusia, mereka adalah monster. Para siswa menahan napas, bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan jatuh lebih dulu. Dibandingkan dengan ini, pertarungan Dragon Tao dan Yaoling hanyalah permainan anak-anak. Seperti yang diharapkan dari seorang bangsawan bela diri, kekuatan Zhou Yanting tidak nyata, seseorang bergumam. Yang lain balas berbisik, "Ya, tapi siapa yang bisa bertahan beberapa jurus melawan Yi? Dia. Sekarang, dia telah menjadi raja iblisnya Huada." Zhou Yanting tiba-tiba merasakan ilusi aneh, dia seolah tumbuh lebih besar di depan matanya. Kehadirannya menjulang seperti gunung, sangat berat dan menyesakkan. Saat Zhou berkedip, dia akhirnya melihatnya, tubuh Yi ditutupi sisik hitam, matanya menyala biru dan setiap kali mereka bentrok rasanya seperti bom meledak di dalam dadanya. Apakah itu yang disebut pola monster? Bukan, itu adalah iblis sungguhan yang berdiri di hadapannya. Dia tertawa dingin, suaranya rendah dan mengejek. "Zhou, tuan muda, lengah sedikit dan kau akan kehilangan nyawamu. Keraguan berarti kekalahan." Detik berikutnya, tinjunya menghantam wajah Zhou, membuatnya terbang seperti boneka kain melintasi arena. Dari kerumunan, seorang anak laki-laki kecil melambaikan mainan dan berteriak, "Ayo kakak, penyembur api, kalahkan Raja Iblis."
Yi. Di atas panggung, Zhou Yanting menyeka darah dari mulutnya dan mencibir bagaimana bisa Dragonfinch menyukai orang sepertimu. Gaya bertarungmu tidak lain hanyalah kebrutalan liar. Dia berdecak dan mengerutkan kening. Cih. Atau hanya perasaanku saja atau kau benar-benar bertambah besar. Bibir Yi melengkung membentuk senyum mengejek. Percaya dirilah senior Zhou. Itu bukan imajinasimu, aku memang bertambah besar. Nada bicaranya menjadi tajam dan tenang. Daripada melepaskan kekuatan humanoidku, sekaligus aku menyalurkannya secara bertahap di dalam tubuhku dengan kendali vampir atas darah dan daging. Aku bisa meningkatkan kecepatan refleks dan kekuatan secara bersamaan. Tubuhku menjadi lebih kuat setiap detiknya. Bertarung denganmu sekarang seperti orang dewasa yang berlatih dengan anak kecil. Dia melesat maju melancarkan pukulan dahsyat lainnya. Hantamannya membelah udara mengirimkan gelombang kejut ke seluruh arena, dan tidak heran dia berani menantang seluruh sekolah. Zhou berpikir tertegun, kekuatan macam apa itu, apa manusia bisa memilikinya. Dia mengertakkan gigi, matanya menyipit. Kupikir garis keturunanku sudah cukup mengerikan, tapi dibandingkan dengannya, aku bukan apa-apa. Orang ini dia adalah monster tingkat tinggi berwujud manusia yang sedang menyamar. Tulangnya menjerit kesakitan, ototnya robek, darah menderu di pembuluhnya. Tubuh yang telah dia tempa selama bertahun-tahun sebagai wadah bela diri telah mencapai batasnya. Baiklah, akan kubangun kembali nanti, gumamnya pelan, tapi pertama-tama akan kuhancurkan monster ini. Akhirnya menemukan celah singkat di antara serangan sepatu bot Zhou menyala dengan semburan api yang membara dengan suara gemuruh. Ledakan itu melontarkannya ke depan seperti tembakan meriam merobek udara. Dia akhirnya mendapat jeda singkat dari pukulan brutal Mengetahui dia tidak bisa menang dengan kekuatan, dia memutuskan untuk mengandalkan kecepatan, bersiap untuk mengubah taktik, tetapi sebuah pemandangan tak terduga muncul. Seluruh tubuhnya menyala dalam cahaya biru, energi atom berkumpul di mulutnya. Sepertinya kau tidak pernah mempelajari data pertarunganku. Datang ke sini tanpa persiapan membuatmu menjadi orang yang benar-benar sombong. Dia mengayunkan tangan raksasanya ke arah Zhou Yanting dan Zhou tidak berani membiarkannya mendekat. Zhou mendorong senjatanya hingga batas maksimal, matanya menatap tajam. Jurus ini mungkin juga akan membunuhmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Baju nano yang menekan energi dalamnya terlihat memerah dan mulai meleleh, tidak mampu menahan kekuatan darah vulkanik yang melonjak di dalam dirinya. Dia berteriak keras saat tangannya yang merah menyala panas seperti besi tiba-tiba mendorong ke depan. Semua energi api matahari di dalam dirinya melonjak ke telapak tangannya di bawah bimbingan Cinya. Penonton terkesiap, panas sekali, udaranya sendiri berubah. Seperti yang diharapkan dari seni bela diri api keluarga Zhou. Zhou Yanting mengangkat bola api besar di atas kepalanya seperti seorang kaisar api. Teknik elemen tanah, tangan matahari menyala. Bola api itu berubah menjadi matahari kecil dan meluncur ke arah cahaya merah padamnya lebih terang dari lampu sorot arena. Bahkan lantai yang diperkuat mulai meleleh di bawah panasnya. Ekspresi menjadi serius. Akhirnya, sesuatu yang layak. Menghadapi matahari mini yang datang, tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, bibirnya menyunggingkan senyum, dan matanya yang biru menyala berkobar dengan niat bertarung. Kau pikir hanya kau yang bisa meluncurkan gelombang energi sempurna? Akan kuji teknik orisinal baruku padamu. Dia mengumpulkan energi atom berdensitas tinggi di telapak tangannya, membentuknya menjadi kepala naga dengan cinya yang besar. Meski begitu, energi atom yang tidak stabil itu berada di ambang kehancuran diri begitu meninggalkan tubuhnya. Di bawah kekuatan gabungan dari tekad dan cinya yang besar, energi yang dilepaskan tidak meledak. Sebaliknya itu meluas lebih besar lagi. Meriam naga penghancur surga, dia melepaskan kekuatan besar itu ke arah Zhou Yanting. Energi itu berubah menjadi sinar biru selebar 20 meter, melonjak maju seperti lautan kehancuran menelan Zhou seluruhnya. Boom, sebuah ledakan yang memekakkan telinga pun terjadi. Di bawah cahaya putih biru yang menyilaukan, matahari berapi di tangan Zhou berkedip seperti lilin yang akan padam. Dia merasakan kematian mendekat. Menghadapi semburan biru yang luar biasa itu, pikiran Zhou menjadi kosong. Hanya satu pikiran itu yang tersisa. Namun itu belum berakhir. Energi yang menderu itu melesat ke langit, seolah mencoba menghancurkan bulan itu sendiri. Pada saat itu, suara yang familiar menarik perhatian semua orang. "Hei, kau jadi agak terlalu nekat." Dia menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku baru saja melihat bapak kepala sekolah di sini, jadi kupikir aku akan bertarung habis-habisan sekali ini."
Seorang pria elegan dalam setelan Zhongshan tiba-tiba berdiri di sampingnya memegang kerah Jo Yanting yang masih linglung. Aku hanya datang untuk melihat seperti apa turnamenmu ini, tidak menyangka kau akan menyeretku menjadi pusat perhatian. Sher Jingwan menghela napas pasrah, kurasa kau sengaja melakukannya. Dia mengangkat bahu sambil menyeringai, mau bagaimana lagi Pak Kepala Sekolah. Tanpa Anda arena ini tidak akan punya wibawa. Bantu aku sekali ini saja. Kepala sekolah melemparkan Zhou ke tanah. Gurumu Ganku terus mengatakan kau ini bodoh dan lambat, sepertinya kau hanya mengerjainya saja. Baiklah kalau begitu. Aku akan muncul dan memberimu dukungan kali ini. Sher Jingwan mengalirkan Qi ke dalam suaranya, menyebarkannya ke seluruh kampus Huada. Aku bertanya apakah ada orang lain yang ingin menantang Yi He, jika tidak. Dengan ini aku umumkan dia telah mengalahkan semua penantang dan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara arena. Para senior saling berpandangan dalam diam. Dia telah menang dan nama mereka kini secara resmi tercoreng dalam sejarah sekolah. Murid-murid di masa depan mungkin akan menyebut mereka angkatan terlemah yang pernah ada. Hei, kau mau menantangnya? Dia melawanku, napas atomnya akan membelahku menjadi 2,5 bagian. Apa kau lihat gelombang energi raksasa itu? Kau akan lenyap tak bersisa, tidak ada yang tersisa sama sekali. Bagaimana kalau kita mengeroyoknya bergiliran dan membuatnya kelelahan? Kalau begitu kau duluan. Mereka terus saling melempar giliran, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berani maju. Sinar energi biru selebar 20 meter itu telah membuat mereka semua ketakutan. Melihat ini, Sher Jingwan berkata dengan tenang, karena tidak ada yang maju dengan ini, aku nyatakan Yi He adalah pemenangnya. Dengan kata-kata kepala sekolah itu, masalahnya telah selesai. Mahasiswa baru itu telah mengalahkan seluruh divisi bela diri, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Namanya akan selamanya terukir dalam sejarah Huada sebagai seorang legenda. Saat Sher Jingwan mengumumkan hasilnya, siaran langsungnya meledak. Saksikan sejarah, saksikan Huada dahsyat dan kebangkitan bintang baru bagi umat manusia. Dia juara kita dari Anqing. Aku tidak pernah sebangga ini mengatakan aku dari Anqing. Aku tahu dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Aku pamannya, ikuti aku untuk berita orang dalam lainnya. Pembohong yang di atas blokir dia. Dengan seorang santo perang nasional terluka, Grandmaster Du Jingming hilang, dan 12 kota telah jatuh. Kebangkitan Yi He tidak lain adalah takdir ilahi bagi bangsa kita. Pada saat itu para siswa SMA nomor 1 Anju benar-benar menggila. Yi He, kau luar biasa. Dia tidak mempermalukan sekolah kita. Gurunya berteriak, suaranya bergetar karena bangga. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Kalian semua belajar yang giat. Jadilah Yi He berikutnya. Sementara masa tenggelam dalam perayaan, beberapa orang yang berpikiran tenang mulai berpikir mengapa kepala sekolah Sher Jingwan sendiri maju untuk mengumumkan kemenangan Yi He. Mengapa seorang kepala sekolah universitas muncul di acara yang seharusnya hanya latih tanding mahasiswa? Pesannya jelas. Hubungan Sher Jingwan dengan Yi He sama sekali tidak biasa. Ini menyiratkan bahwa yang berdiri di belakang Yi He tidak lain adalah Grandmaster penjaga nasional, salah satu tokoh paling kuat di Dacia. Karena hal ini, nama Yi He mulai dilirik oleh berbagai organisasi yang tak terhitung jumlahnya, dan blok-blok kekuasaan di seluruh negeri. Bagi mereka yang berkedudukan tinggi, dukungan terbuka Sher Jingwan lebih berarti daripada dia mengalahkan seluruh divisi martial Huada. Pemerintah bahkan mengeluarkan pernyataan identitas Yi He menyangkut masalah rahasia Long Qi. Semua pihak harus segera menghentikan diskusi publik yang menargetkannya. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan penindakan langsung oleh Biro Long Qi. Pada saat ini, Dragon Blood Society gempar dan Ouyang Ze tidak seperti biasanya bersorak. Kerja bagus, biarkan Xian Sun dan para penjahat itu menyesal. Dragon Blood Society akan bangkit di perjamuan perayaan. Ouyang Ze tidak melihat Yi He dan bertanya, di mana kontributor utama kita, Presiden Yi He? Dia bilang ada urusan dan pergi terburu-buru. Dia kembali ke asramanya yang dilengkapi seperti hotel bintang 5. Proyeksi si dokter gila berlutut di hadapannya, Tuan, aku telah mendapatkan gen emas yang tersembunyi di Onqing. Dia bertanya, bisakah kau membukanya? Aku masih ingat betapa sulitnya membuka wadah itu. Baik dengan kekuatan kasar maupun pemotongan atomik tidak bisa menggesernya sedikit pun, bahkan tidak meninggalkan goresan. Ilmu material yang dipengaruhi oleh alam mistis sungguh di luar imajinasi.
Si dokter gila menjawab, lagi pula aku punya cara untuk membukanya. Aku adalah salah satu insinyur utama dalam proyek gen emas di kehidupanku, tetapi wadah itu berisi pemancar elektronik. Begitu dibuka, sinyal elektronik pelacak akan menempel padamu dan markas besar Laserbird akan melacak dan memburumu. Dia bertanya, bisakah kau memblokir sinyal itu? Si dokter gila menjawab, bisa. Aku sudah mulai membeli bahan untuk membangun ruang perisai. Berapa lama untuk selesai? Setengah bulan sudah cukup, tetapi memecahkan sandi matematika kompleks bawaan wadah itu juga akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Baiklah, kalau begitu cepatlah. Yang terpenting pastikan keselamatanmu sendiri. Yihe sangat menghargai peneliti top level SS2 ini. Yang ada di bawahnya, dia percaya bahwa mengubah si dokter gila menjadi familiar selama misi di Kabupaten Linchway adalah bisa dibilang tidak kalah berharganya dengan mendapatkan kedewaan. Bakat terbaik tidak bisa diukur dengan nilai biasa. Setelah mengakhiri kontak dengan si dokter gila, dia memindai sekilas log ingatannya. Dia tidak menyangka bahwa Prometheus pernah bekerja sama secara erat dengan Heaven's Descent. Dulu Prometheus menggunakan sumber dayanya yang besar untuk diam-diam mengembangkan sebuah embrio iblis untuk Heaven's Descent, tetapi ketika embrio itu hampir selesai, Prometheus mengkhianati mereka. Selama masa inkubasi yang panjang, para ilmuwan gila itu diam-diam menambahkan segala macam bahan tambahan yang membuat iblis itu lemah saat lahir. Pada akhirnya Prometheus berhasil menangkap abrasi hidup pertama dalam sejarah manusia dan membedahnya, memotong organ-organnya menjadi beberapa bagian untuk eksperimen. Dengan adanya abrasi hidup yang tingkat kehidupannya jauh melampaui semua makhluk di Blue Star, penelitian Prometheus dalam ilmu biologi melaju kencang seperti pembalap F1. Hasilnya sangat mengejutkan, termasuk beberapa terobosan yang berasal dari tubuh iblis itu, terutama proyek Eden. Dalam proyek itu, orang-orang gila dari Prometheus bertujuan untuk menciptakan dewa di antara manusia. Dewa buatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertahankan Blue Star dari alam rahasia, invasi dan dewa-dewa dari luar, tetapi juga untuk menghapuskan semua negara dan perpecahan etnis, menyatukan umat manusia di bawah satu pikiran ilahi yang akan mengendalikan semua sumber daya bumi. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan keadilan mutlak dan membentuk kembali Blue Star menjadi Taman Eden yang mistis. Ada juga proyek yang bertujuan untuk mengubah semua gen manusia untuk mendorong spesies itu sendiri ke tahap evolusi yang lebih tinggi. Salah satunya adalah proyek benih api pendahulu dari program Gen Emas milik Laserbird. Prometheus ternyata jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Hanya dengan menyebut istilah Jinlock sekali saja telah membuat orang lain curiga kalau dia terhubung dengan mereka. Dia punya firasat kuat bahwa suatu hari nanti dia akan terseret ke dalam pusaran Prometheus, tapi untuk saat ini dia akan menghadapi apa yang ada di depannya. Kalau dipikir-pikir, aku terlalu sibuk membantu Ouyang Zai sampai-sampai aku bahkan belum mempelajari lencana yang diberikan senior Qinglong padaku. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berlatih melalui teknik meditasi tidur. Hujan dingin memercik ke wajahnya, pecah menjadi tetesan es. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya mengenakan baju zirah ksatria yang usang dan hangus terbaring di atas tumpukan mayat. Dia menendang pergi mayat yang menindihnya dan melihat sekeliling. Medan perang itu jelas telah melalui pertarungan yang brutal, tetapi bukan antar manusia. Tanahnya dipenuhi lubang-lubang lumpur yang sangat besar. Dilihat dari atas, lubang itu jelas membentuk jejak kaki dari makhluk kolosal. Bekas-bekas hangus dan sisa-sisa lelehan tersebar di tanah, dan bahkan hujan dingin pun tidak bisa memadamkan api yang masih menyala. Ada juga bekas cakaran dalam berliku-liku dan jelas bukan buatan manusia. Saat hujan berhenti, dia bergumam, bagaimana bisa para ksatria barat bertarung dengan bebas memakai zirah seberat ini. Dia melepaskan zirahnya yang compang camping dan melemparkannya ke samping. Dia kemudian mengobrak-abrik tumpukan mayat dan menemukan pedang kelas ksatria yang sebagian besar masih utuh. Di dalam ruang kediaman bela diri ini, kekuatan sejatinya tidak bisa digunakan dengan bebas, jadi dia harus puas dengan senjata yang ada di sini. Waktunya terasa pas. Yang disebut master kediaman bela diri seperti NPC misi seharusnya muncul sebentar lagi. Benar saja, sebuah ringikan tajam bergema dari kejauhan. Tak lama kemudian, dua kuda perang yang tinggi menarik sebuah kereta hias ke arahnya. Tirainya terangkat menampakkan seorang pria tua yang galak mengenakan topi dan penutup mata di mata kirinya. Saat pria tua itu melihatnya, dia mendengus dingin dan dengan cepat menurunkan tirainya lagi.
Saat kereta itu mulai berbalik, dia meraih salah satu rodanya, dan sekeras apapun kuda-kuda itu menarik mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Hei Pak Tua, kenapa kau lari begitu melihatku? Bukankah seharusnya kau memberiku misi percobaan? Pria tua itu menjadi bingung. Anak ini ternyata punya kekuatan untuk menahan seluruh kereta. Apa yang perlu dibicarakan dengan bandit sepertimu, bentaknya. Bandit, dia bingung. Ranah kediaman bela diri ini adalah sesuatu yang didapatkan Qinglong setelah membunuh seorang prajurit barat, salah satu warisan dari pria itu. Jangan pura-pura bodoh, raung pria tua itu. Prajurit berambut biru itu bertahun-tahun yang lalu menerobos masuk untuk alasan yang sama. Untuk mencuri warisan keluargaku. Keturunanku yang tidak berguna tidak bisa melindunginya, jadi aku terperangkap di sini menjaga kehormatan kami. Bajingan itu memaksa masuk dengan kekerasan dan mengambil warisan itu secara paksa. Kau tidak ada bedanya dengan dia. Bandit, bandit, bandit. Suaranya bergetar karena marah dan enggan. Kakek tua, aku tidak tertarik dengan dendamu, tapi sebagai NPC pemberi misi. Kau tidak bisa hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Kau sudah ada di sini selama ini, dan masih belum memberiku misi. Ulasan bintang 1 menantimu. Melihat kakek tua itu mengabaikannya, namun tidak rela membiarkan sosok penting ini lolos, dia memutuskan untuk berkompromi. Dia mengangkat pedang besarnya, dan dengan 2 tebasan tajam memotong roda kereta, lalu menarik kakek tua itu keluar dari lengannya. Hei bocah, apa yang kau lakukan? Teriak kakek tua itu. Dia menyeringai. Maaf, tuan tua. Tapi karena Anda adalah NPC pemandu yang tidak kooperatif, aku harus memastikan Anda tetap di sisiku, selagi aku menjelajahi peta. Kakek tua itu sangat marah. Dasar bocah tengik, kau benar-benar merusak keretaku. Mohon maaf, Tuan Besar, jawabnya dengan enteng. Anda adalah penguasa alam kediaman Marshall ini, jadi aku harus merepotkan Anda untuk memimpin jalan secara pribadi. Kakek tua itu mendengus, setidaknya kau masih punya akal. Ikuti jejak hangus itu. Jejak itu akan membawamu ke medan ujian. Jejak itu akhirnya menghilang tanpa bekas. Dia mengerutkan kening. Hebat, ini jadi masalah. Kakek tua itu menyeringai dalam hati, ha bocah bodoh, apa kau benar-benar berpikir aku akan membawamu ke tempat ujian? Kau akan berkeliaran di kediaman bela diri ini selamanya. Dia mengangkat pandangannya ke langit. Tunggu, jika tidak ada jejak kaki di tanah, mungkinkah ia pergi ke udara? Ekspresi kakek tua itu menegang, keringat dingin mengalir di pipinya. Dia tidak menyangka bocah itu akan menangkap petunjuknya begitu cepat. Kesadaran dan bakat tingkat tinggi seperti itu, andai saja dia benar-benar salah satu keturunanku. Sayang sekali, dia tidak tahu apa yang dipikirkan kakek tua itu. Begitu dia menyadari makhluk itu terbang ke langit, dia akhirnya punya arah. Makhluk terbang tidak pernah membangun sarang mereka di dataran rendah, dan karena mereka berada di dataran terbuka, titik tertinggi di depan pastilah tujuan mereka. Matanya berbinar. Kakek tua, aku harus meminjam kudamu. Kakek tua itu tampak enggan tetapi tidak membantah. Setelah berkuda cukup lama, dia melintasi dataran tak berujung dan mencapai puncak gunung yang tertutup salju. Dia berkuda dengan bebas dengan kakek tua di belakangnya, angin berhembus kencang melewatinya. Rasanya hampir membebaskan. Tiba-tiba kuda itu bergidik dan meringkik, panik merasakan aura makhluk kuat di depan. Kilatan cahaya pedang menghantam tanah di depan mereka, dan gelombang kejutnya melemparkan dia dan kakek tua itu dari tunggangan mereka. Sepertinya kita menemukannya, gumamnya. Kemudian matanya terbelalak saat sesosok makhluk turun dari langit. Apa-apaan itu makhluk itu? Mungkinkah itu musuh bebuyutan legendaris Kaisar Ghidorah, sang pemakan jiwa Raja Ghidorah sendiri? Dia mendongak untuk melihat makhluk raksasa menutupi langit. 2 sayap kolosal membentang puluhan meter, dan 3 leher panjang seperti ular menjulang tinggi, masing-masing berakhir dengan kepala naga putih yang megah dengan desisan yang dalam. Salah satu kepalanya menyemburkan semburan api. Boom, ledakan itu meletus tepat di depannya, api menelan semua yang ada di hadapannya. Kakek tua itu membeku, yakin bocah itu sudah mati. Kau mungkin telah menemukan tempat yang tepat, gumamnya dingin, tapi kau hanyalah butiran debu lainnya yang dilahap oleh amarahnya. Tidak sepertimu, aku adalah penguasa alam ini. Aku tidak bisa mati. Melihat badai guntur dan api naga menghancurkan daratan, dia menyeringai. Bocah bodoh. Ujian ini tidak pernah tentang membunuh naga putih berkepala 3. Ujian yang sebenarnya adalah menemukan relik suci yang dijaga oleh monster lain, dan mempersembahkannya kepada naga sebagai upeti. Hanya dengan begitu seseorang bisa mendapatkan pengakuannya dan memperoleh warisan itu.
Tentu saja, dia teringat dengan getir prajurit berambut biru itu adalah sebuah pengecualian. Setelah berhasil menerobos, dia hanya menghancurkan naga itu dengan kekuatan kasar dan merebut warisannya, tapi bocah ini dengan tingkat kultivasi seperti itu. Setelah serangan pertama, dia seharusnya sudah. Mata lelaki tua itu terbelalak tak percaya di tengah badai petir. Sosoknya berdiri tegak tak tergoyahkan seperti pilar yang menopang langit tak tersentuh oleh badai yang mengamuk. Dia masih hidup, bisik lelaki tua itu. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Saat dia pertama kali memasuki alam kediaman bela diri, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun dari templatnya, kecocokannya terlalu rendah. Tapi sekarang, seiring kediaman itu semakin dalam, kekuatan templat itu akhirnya menyatu dengan jiwanya, memungkinkannya untuk melepaskannya dengan bebas. Di dalam ruang ini dia menyeringai, melempar pedang usang yang dipegangnya. Biar kutunjukkan kekuatan sejatiku. Pupil mata lelaki tua itu mengerut. Mustahil, bocah ini monster tubuh membesar dengan cepat, tumbuh beberapa kali lipat dari tingginya. Dalam tatapan tertegun lelaki tua itu, dia berubah menjadi monster hitam raksasa seukuran dengan naga putih berkepala 3, seperti titan hidup yang mengamuk. Itu adalah wujud yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya, karena potensi penghancurnya terlalu besar. Sebuah kiamat berjalan jika dilepaskan di dunia nyata. Bahkan beberapa menit pertempuran bisa meratakan seluruh kota. Dengan kecocokan sel Godzilla sebesar 71% yang tercapai, kekuatan raksasa itu sepenuhnya diserap dan diubah. Ini adalah wujud lengkap Godzilla, tapi wujud mengerikan ini punya batasan. Begitu kekuatan raksasa dan energi atomnya terkuras, transformasinya akan runtuh. Tetap saja, bahkan 2,5 menit kekuatan penuh akan lebih dari cukup. Hanya di dalam alam yang luas inilah dia bisa benar-benar lepas kendali. Menghadapi monster dari jurang neraka itu, ketiga kepala naga putih secara naluriah mundur, mengeluarkan geraman lelah yang bergemuruh di seluruh pegunungan. Matanya bersinar dengan cahaya biru yang dingin saat dia tersenyum. Godzilla melawan Godzilla. Mari kita ulangi pertarungannya di sini sekarang juga. Lelaki tua itu membeku ketakutan, suaranya bergetar. Astaga! Duar! Seluruh pegunungan bergetar hebat, seolah-olah dunia itu sendiri sedang hancur berantakan. Setiap bentrokan antara dua monster kolosal itu menghancurkan puncak-puncak gunung dan membelah bumi. Pemandangannya begitu luar biasa, terasa seperti mitos yang menjadi kenyataan. Sebuah pertempuran para titan yang tertulis dalam legenda. Di ronde pertama, Ghidorah benar-benar kewalahan, dibanting ke tanah dan diseret di atas salju. Ketiga kepalanya bergetar hebat. Dia akhirnya sadar bahwa melawan monster hitam ini dalam pertarungan jarak dekat adalah tindakan bunuh diri. Naga itu mencoba melebarkan sayapnya dan terbang, tapi dia tidak akan membiarkannya terjadi. Sirip punggung di sepanjang punggung Godzilla mulai bersinar, satu persatu dari ekor ke kepala saat cahaya biru atom melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia menyeringai, "Jangan lupa, aku juga punya serangan jarak jauh." Sinar napas atom biru yang menyilaukan meletus dari rahangnya, membelah udara. Ledakan itu bertabrakan di udara dengan badai petir dan api Ghidorah. Di tempat kedua kekuatan itu bertemu, sebuah bola merah gelap yang tidak stabil mulai membesar, memancarkan energi penghancur ke seluruh langit.